Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka an tu'tiya kulla khair wa na'udzu bika min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mencondongkan hati kita untuk mencintai keimanan, yang menjadikan keimanan itu lezat di dalam jiwa-jiwa kita. Dan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan kepada jiwa kita mana jalan-jalan ketaatan yang mendekatkan kita kepada Tuhan kita, kepada kenikmatan yang kekal abadi di surganya, sehingga kita mengusahakan untuk menggapai hal tersebut. Dan kita memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang telah menghindarkan kita dari memberikan hidayah kepada jiwa kita untuk meninggalkan jalan-jalan yang bisa menjadikan jiwa kita kotor, yang bisa menjadikan jiwa kita terhinakan, dan yang bisa menjadikan jiwa kita terkekalkan di dalam kesengsaraan. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan pembelajaran tafsir kita yang alhamdulillah kita telah memasuki surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. Asy-Syams walid, ya matahari. Apa? Matahari. Kemudian yang pertama, surah Asy-Syams ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Sekali lagi, memang di juz 30 ini kebanyakan ya dari surat-surat Makkiyah. Yang kedua, maqasidus surah. Jadi yang pertama tadi, faedah pertama, mengetahui surah. Dia diturunkan di mana? Kenapa? Karena ini sangat penting. Ya, karena nanti di sana kalau kalian memahami ini surat Makkiyah, ini surat Madaniyah, kalian di suatu saat nanti kita tidak ketahui. Bisa jadi kalian akan menjadi dai-dai di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dimana kaum muslimin ya yang menyimpan, yang terkena syubhat, apalagi dari kalangan yang sudah keluar dari Islam seperti orang-orang Syiah Rafidah, itu banyak berbicara tentang nasikh wa mansukh, hukum yang telah dihapus dan yang menghapusnya. Salah satu faedah kalau kita mengetahui mana ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah kita bisa membantah orang-orang yang mengatakan ini kan sudah tidak berlaku hukumnya, ini yang menggantikan hukumnya. Padahal bisa jadi yang dia katakan itu adalah surat Madaniyah yang dihapuskan oleh surat Makkiyah. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena otomatis yang dihapus adalah surat Makkiyah. Yang menghapusnya adalah surat Madaniyah karena dia lebih duluan turun. Tidak mungkin yang di belakangan turun yang menghapus ya dari yang depan. Itu yang pertama. Itu faedahnya. Dan banyak lagi faedah. Yang kedua, bisa kita memetik dari membayangkan bagaimana kejadian ketika di kota Mekah, apa-apa pembahasannya sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kita masuk di maqasidis surah. Kenapa dia? Surah Makkiyah. Maksud surat, ya, satu, menjelaskan ditulis, masing-masing menulis. Ini cari ki ini siapa namanya, surat ki begitu. Cari ki, bilang jangan menulis di bawah. Ya, sekali lagi saya ingatkan ya,
Usahakan itu buku yang ada Al-Quran di dalamnya, ada hadis, ada ilmu, jangan disimpan di bawah. Biar belajar sampai putih rambutnya, wallahi sedikit keberkahannya. Ya, sedikit keberkahannya. Tinggikan dia. Allah saja tinggikan itu ilmu. Ya, ditinggikan itu ilmu. Maka dari itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, "Man lam yukrimul ilm, la yukrimul ilm." Siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakannya. Cari kidos-dos, ya meja ke apakah, yang jelas sehingga itu tinggi. Apalagi Al-Quran, ya, marfu'atin mutahhar, dia itu ditinggikan dan disucikan. Ya, kemudian juga yang punya lemari itu begitu, salah itu. Khususkan itu buku-buku agama, lemari tak susunan paling atas. Yang paling bawah itu pakaian kotor, yang kedua ada celana, ada baju, begitu cara susunnya. Saya dulu di pondok itu lemari saya 5 tingkat. Tingkat yang paling atas buku-buku saya. Yang kedua baju, yang bawahnya lagi celana, yang bawahnya dalaman, yang bawahnya pakaian kotor. Jadi tidak ada yang terlampau pakaian kotornya. Ya, usahakan itu, diusahakan. Ya, memang kalau orang awam menganggap itu sepele, itu bukan ahli ilmu yang begitu. Tapi kalau orang memuliakan ilmu, ya, Allahu Akbar, mereka akan, jangankan sebagiannya, dia bawa saja Al-Qurannya terkadang disimpan di dadanya. Betapa mengagumkannya ini. Sebagaimana kisah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang dikisahkan oleh guru kita apa? Sampai masih sudah tua masih berada apa? Bekas-bekas pada bajunya tinta-tinta. Bayangkan di sininya simpan. Ya, seperti coba lihat Imam Al-Ghazali, yang beliau meninggal itu di dadanya ada Sahih Bukhari. Jadi Imam Al-Ghazali itu ketika di akhir hayatnya taubat, beliau mempelajari kitab Sahih Bukhari. Dan ketika wafat, beliau masih menggenggam Sahih Bukhari yang dia simpan di dadanya. Ketika dia wafat. Itu ya. Jadi dimuliakan sekali lagi, tidak ada lagi. Ini sudah berapa kali kita tegur. Kemudian diantara keberkahan ilmu adalah amalkan itu ilmu. Makanya kata para ulama salaf, al-ilmu laisa bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya yang kita hafalkan, banyaknya yang kita tulis, bukan. Ya, laisa al-ilmu ma hubis. Kata Imam Syafi'i, laisa al-ilmu ma hubis, al-ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan apa yang kalian hafalkan, tapi ilmu itu apa yang kalian amalkan, apa yang kalian bermanfaat padanya. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu Al-Quran, ilmu mengagungkan Al-Quran. Itu yang paling utama ya. Jadi kita tidak mau lagi melihat ada yang seperti itu. Sekali lagi, ya, tidak ada lagi. Diusahakan dirapikan, disimpan tempat paling atas. Jangan disimpan buku itu di bawah, apalagi dioper pakai kaki. Naudzubillah. Sekali lagi, wallahi, biar belajar 60 tahun, 70 tahun, ilmu tidak akan muliakan. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai kadar amalan. Kemudian kita masuk di ayat, ya, di maqasid surat. Maksud surat yang pertama apa tadi? Menjelaskan dan menekankan akan panjangnya sumpah di dalam Al-Quran. Panjangnya sumpah di dalam Al-Quran, ya, berarti di sini, ya, ayat ini yang paling banyak panjangnya, ya, sumpah di dalam Al-Quran. Karena di sini Allah banyak sekali sumpahnya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Ya, ada 7. Ada fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sumpah. Ya. Ini yang kita perhatikan ya. Qala ta'ala, ini yang maqasid surah yang pertama. Yang kedua, di antara maksud surat tentang agungnya mensucikan jiwa dengan ketaatan. Tentang agungnya mensucikan jiwa dengan ketaatan. Jadi nanti di ayat ini akan membicarakan tentang jiwa. Yang tadi kalian dengar itu kitabnya karya Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, Asyru Qawaid fi Tazkiyatun Nafs. 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Ya, itu tadi sudah kaidah ketiga. Bahwasanya Al-Quran adalah manba', Al-Quranul Karim manba', dia adalah sumber tazkiyatun nafs. Ya, wa ma'inuha. Itu kata Syekh. Kemudian kita yang ketiga tentang ruginya, celakanya, hinanya. Jiwa-jiwa tentang apa? Ruginya, hinanya, celakanya. Jiwa-jiwa yang terkotori dengan maksiat. Ya, yang terkotori dengan maksiat. Jadi seluruh amalan di dalam Islam itu bukan untuk mensucikan badan saja, bukan. Coba lihat, untuk apa itu zikir? Untuk mengingat Allah, mensucikan Allah, mensucikan jiwa. Tauhid itu adalah asal, pokok, fondasi yang mensucikan jiwa seorang hamba. Ya, dan kesyirikan adalah hal yang terbesar yang mengotori jiwa seorang hamba. Dan seluruh ketaatan fungsinya untuk mensucikan jiwa dan menjauhkannya dari hal-hal yang mengotorinya. Ya, jadi saya ulangi dari maksud surah Asy-Syams. Yang pertama adalah menekankan, menjelaskan tentang panjangnya sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah tentang agungnya yang namanya pensucian jiwa itu dengan ketaatan. Yang ketiga dengan bahwasanya hinanya, celakanya, ya, rendahnya jiwa-jiwa yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan. Kemudian kita masuk di dalam tafsir surat. Qala ta'ala wasyamsi wa duhaha. Ini waw sumpah. Apa tandanya dia waw sumpah? Setelahnya berharokat kasrah. Setelahnya berharokat kasrah. Apa kata Allah Azza wa Jalla ya tentang surat ini? Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Waktu duha itu ya sekitar kurang lebih 90 menit dari waktu subuh setelah azan. Kalau misalnya di jam 5 lewat berarti hampir jam 7. Misalnya kita anggap jam 5 waktu fajar, waktu azan. Berarti jam 6.30 itu sudah waktu duha. Itulah yang dikatakan salat Isra. Bukan berarti ada salat Isra, bukan. Isra itu adalah perjalanan matahari dari fajar menuju terang benderang menuju waktu duha. Tapi salat pada itu adalah salat duha dan itu namanya awal duha.
Jadi tidak ada istilah sholat Isra ya. Ini diantara kesalahan yang perlu diingatkan, ya, yang ditulis dari karya-karya yang ditulis oleh para saudara kita yang di jemaah tabligh ya. Itu tidak ada nama sholat Isra. Tapi Isra itu adalah matahari yang berjalan. Berjalan itu artinya Isra. Perjalanan matahari menuju satu tombak. Ketika satu tombak, itulah yang dikatakan awal duha. Ya, ini tidak ada yang menggambar-gambar dan selainnya ya, usahakan. Ya, kemudian kita masuk. Jadi Allah bersumpah demi matahari. Ya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Betapa pentingnya di pagi hari itu, sampai badan ini itu membutuhkan vitamin C. Ya, kita badan ini akan terjadi ketimpangan kalau tidak ada matahari. Akan lebih cepat dingin, akan lebih tidak fit, akan lebih tidak agak kayak sakit badan karena tidak lancarnya darah. Itu disebabkan apa? Karena tidak hanya terkena sinar matahari. Ya, bahkan sebagian ahli dokter mengatakan ada jarak tertentu seseorang kalau tidak terkena matahari itu lebih cepat menua kelihatannya dibanding yang senantiasa terkena pancaran sinar matahari. Makanya itu dianjurkan. Ya, bagi para dokter katakan di pagi hari seseorang hendaknya tersentuh dengan cahaya matahari. Itu diantara besarnya. Sampai Allah juga bersumpah. Dan kita sudah jelaskan kalau Allah bersumpah menunjukkan apa? Keagungan dan besarnya manfaat. Keagungan dan besarnya manfaat pada sesuatu yang dia bersumpah padanya. Kemudian kata Allah, wal qamari idza talaha. Dan demi bulan apabila mengiringinya. Jadi tenggelam matahari muncul bulan, teriringi. Itu perkara yang dahsyat. Ya, perkara yang agung. Sesuatu yang banyak manfaatnya. Bergantinya malam dan siang ke malam. Itu perkara yang besar manfaatnya. Wan nahari idza jallaha. Yang kata Allah demi siang apabila menampakkannya. Kenapa ini bertukar-tukar terus buku? Kenapa gitu? Masing-masing saja. Kalau ada yang terlangkai, dilangkai saja. Dikasih kosong, baru yang mau ditulis padanya ditulis. Karena kalau kita tulis ki, baru ada lagi faedah, akhirnya kehilangan ki. Jadi caranya makanya menulis cepat, fokus. Tulis. Jangan bercanda sama teman, jangan menggambar-gambar, jangan. Kalau ada yang menulis seperti begitu, keluar ya. Saya ingatkan di majelis saya ingatkan. Kalau ada yang menulis selain daripada pelajaran, keluar saja. Ya, keluar saja. Saya ingatkan sekali lagi, menulis, ya, ada diskusi dalam majelis, keluar saja. Nanti saya tunjuk, keluar langsung saja ke belakang atau ke belakang mana. Ya, itu tidak boleh. Tidak ada pengagungan terhadap ilmu. Percuma yang begitu diajar. Ya, tidak ada, dia tidak akan dimuliakan oleh ilmu. Kemudian saya ulangi, sekali lagi saya ulangi. Allah bersumpah demi matahari dan sesuatu yang meneranginya. Kemudian Allah bersumpah demi bulan yang teriringi ketika telah tenggelam matahari kemudian muncul bulan. Dan Allah bersumpah demi waktu siang yang apabila menampakkannya, jallaha telah nampak. Jadi ada pagi, waktu duha, siang sudah nampak cahaya, tapi beda cahayanya dengan siang. Cahaya siang lebih nampak, lebih terang dibandingkan cahaya awal pagi. Wal laili idza yaghshaha. Yang kata Allah demi malam jikalau telah menyelimuti. Jadi tadi siang terang benderang kemudian diselimuti oleh malam. Was samaa'i wa ma banaha. Dan demi langit kata Allah dan apa yang dibangunnya, yaitu langit-langit yang terbangun tanpa tiang. Yang kita lihat dia tidak terjatuh, tidak menghalangi makhluk-makhluk Allah. Ya, dan dia tidak roboh, padahal dia tidak memiliki tiang. Ya, wal ardi wa ma qahaha. Yang kata Allah Azza wa Jalla, ya, dan demi
bumi serta penghamparannya, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang Allah bersumpah, yang Allah mengilhamkan pada jiwa itu kefajiran-kefajiran, wa taqwaha, dan ketakwaan-ketakwaan. Jadi di sini dilihat ya, bahwa seseorang itu ada ilham di dalam hatinya. Ya, kalau hatinya seseorang jujur, maka dia akan diilhamkan pada hatinya. Nah, ini ilmu yang paling bermanfaat. Makanya kenapa Umar rahimallahu taala dia termasuk orang yang dikatakan rajul mulham, laki-laki yang diberikan ilham. Maka dari itu banyak ijtihad, ya, pemikiran-pemikiran, terobosan-terobosan yang dimiliki Umar dibanding sahabat yang lainnya. Itu disebabkan apa? Ketakwaan, ya, dan ketulusan seorang hamba. Maka dari itu ini sangat penting bagi seorang penuntut ilmu, ya, mensucikan jiwanya, karena jiwa itu senantiasa terilhamkan oleh Allah fujurah, hal-hal yang fajir. Jadi hati itu, ya, senantiasa apa? Terilhamkan dengan hal-hal yang fajir. Wa taqwaha, dan begitu juga ketakwaan. Jadi hati itu selalu berlawanan di dalam, ya, berlawanan. Misalnya ada sesuatu yang lewat yang tidak pantas dilihat, maka hati akan berbicara, ya, itu anunya. Tapi hati yang lain, jiwa yang lain, yaitu jiwa yang diiringi dengan keimanan, ya, kalau dia lemah, maka dia akan condong kepadanya. Tapi kalau dia kuat, maka dia mampu menguasai jiwanya dengan menundukkan pandangannya, atau menangis takut karena akan Tuhannya, dan seterusnya. Maka dari itu setiap jiwa itu di dalam jiwanya ada bisikan-bisikan yang baik dan ada bisikan-bisikan yang buruk. Tergantung dari hidayah dan taufik yang diberikan oleh Allah kepada kita seluruhnya. Apakah jiwa itu dicondongkan kepada ketaatan sehingga kita mampu menitinya, atau jiwa itu dicondongkan kepada kemaksiatan sehingga kita terhinakan akannya. Ya, maka dari itu senantiasa kata Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri dalam kaidah tazkiyatun nafs, itu kata beliau yang kedua adalah ad-du'a'u miftahu li tazkiyatin nafs. Doa itu adalah kunci seseorang disucikan jiwanya. Maka dari itu saya tadi membuka kajian kita dengan doa. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, bersihkanlah jiwa-jiwa kami, karena Engkau lah sebaik-baik pembersih. Anta waliyuha wa maulaha. Karena Engkau lah yang wali, ya, dan maulanya itu jiwa. Ya, Engkau yang mengatur itu jiwa. Karena jiwa itu berada di antara dua jemari Allah. Ya, kalau Allah mau jadikan jiwa itu istiqomah, condong kepada keimanan, ketaatan kepada Allah, maka dia istiqomah. Tapi kalau Allah condongkan jiwa itu lebih senang dengan syahwat, lebih senang kepada hal-hal yang berbau dosa dan maksiat, naudzubillah, maka jiwa itu akan tunduk terhinakan dengannya. Ya, yang kemudian kata Allah Azza wa Jalla, qad aflaha man zakkaha. Sungguh di atas keberuntungan bagi siapa yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya dengan tauhid, ya, dan menjauhkannya dari kesyirikan. Mensucikan jiwanya dari bid'ah dan memberikan pupuk sunnah di dalamnya. Mensucikan jiwanya dari akhlak-akhlak yang rendah, ya, dan mengembangkannya kepada akhlak-akhlak yang tinggi. Karena di sini kata zakah itu ada dua maknanya. Nah, ini yang penting untuk ditulis. Ya, zakah ada dua.
Tapi asal kata at-tazkiyah itu asal katanya tazkiyah. Asal kata at-tazkiyah adalah an-numu, sesuatu yang berkembang. Sesuatu yang berkembang. Ya, dia berkembang. Itu asalnya. Makanya zakat dikatakan zakat karena dia sesuatu yang akan berkembang. Kemudian yang kedua at-taharah. Apa? At-taharah, sesuatu yang disucikan. Maka jiwa ini, ya, maka dari itu kaidah yang kelima yang ditulis oleh Syekh dalam Asyrul Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, Syekh itu menyebutkan bahwa jiwa itu harus tua. Ada namanya tahliyah, ada namanya tahliyah. Harus tua. Tahliyah yaitu mengosongkan kemudian ada namanya tahliyah yaitu menghiasi. Artinya jiwa itu harus dikosongkan, ya, dari kesyirikan dihiasi dengan tauhid. Jiwa itu harus dikosongkan dari hawa nafsu yang mengantarkan kepada kehinaan menuju ketaatan dengan kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi Allah di sini bersumpah, diperhatikan. Sumpahnya Allah ada 7 atau 8 di sini sumpah. Ya, yang Allah bersumpah akhirnya menjelaskan, dan sumpah itu qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung di atas keberuntungan siapa yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya dari kesyirikan dan mengembangkannya di atas tauhid. Mensucikan diri jiwanya dari hal-hal yang rendah, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, dan mengembangkannya dengan hal-hal yang tinggi dengan kedekatan kepada Tuhannya. Yang kata Allah Azza wa Jalla, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka, sungguh kehinaan barang siapa ya yang mengotori jiwanya dengan tadi, dengan kesyirikan, dengan akhlak yang buruk, dengan kedustaan, dengan kemunafikan, dengan hal apa saja, dan seluruh jenis-jenis dosa dan maksiat. Kadzabat Tsamud bi taqwaha. Yang kata Allah, sungguh kaum Tsamud telah mendustakan Allah Azza wa Jalla dan dia berlaku sombong. Idim ba'atha ashqaha. Yang kata Allah ketika ya bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, ya, yaitu ini kisahnya kaum Tsamud yang pernah dia dipuji dengan adanya unta. Yang unta ini dia terlahirkan dari batu. Ya, jadi di kaum ya Tsamud ini pernah Allah uji, yang pada hari itu ada sebuah sumur yang minum, tempat minum. Kemudian nabinya ya itu mengajarnya agar hendaknya ini kaum Tsamud berbagi dengan binatang-binatang tersebut. Satu hari untuk dia, satu hari untuk unta-unta dan binatang ternak yang lain. Akan tetapi ya kaum Tsamud ini berlaku sombong dan melampaui batas. Ya, yang akhirnya Allah uji dengan adanya unta, yang unta ini keluar dari batu, dilahirkan dari batu. Yang unta ini langsung keluar dalam keadaan hamil. Yang kemudian nabinya memperingatkannya bahwasanya ini adalah unta Allah, naqatullah. Jangan diganggu. Kalau dia minum, biarkan dia minum. Kalau waktumu minum, ya biarkan kamu yang minum. Akan tetapi di antara mereka idzin ba'atha ashqaha, ada yang berdiri, ada yang memberikan azab kepada unta ini. Dengan cara apa? Dia ganggu, dia tarik, dia jauhkan dari tempat minumnya, bahkan dia bunuh.
Yang akhirnya ketika dia bunuh, dia kembali kepada nabinya dan mengatakan, mana min azab yang engkau janjikan, yang kalau saya bunuh ini unta, saya ganggu ini unta, saya celakai ini unta, katanya mau diazab. Yang akhirnya kata nabinya, tunggu, ya, akhirnya di akhir malam turunlah azab kepada mereka yang menghancurkan mereka. Yang mereka berkata, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqayaha. Yang berkata Rasul di antara mereka, ya, jangan kau ganggu naqatallah. Itu untanya Allah. Wa suqayaha, biarkan dia minum. Jangan diganggu. Fakadzabuhu, akan tetapi mereka mendustakannya. Mendustakan perintah Rasul. Mendustakan untuk dia berjanji tidak menyakitinya. Dia berjanji untuk berbagi dengannya, tapi dia berdustakan itu. Fa'akaruha, bahkan mereka ya mengakor. Akor itu ditusuk. Jadi unta itu caranya bukan disembelih, bukan diiris begini, tapi caranya ditusuk. Kalau unta itu disembelih, bukan dikasih tidur sebagaimana sapi, tidak, tapi dia tetap berdiri, kemudian diakor. Akor itu ditusuk. Bagian bawah lehernya ini ditusuk, kemudian keluar terpancar darah. Nanti habis darahnya akan tumbang dengan sendirinya. Ya, begitu caranya menyembelih unta, dengan cara berdiri, bukan tidur, bukan baring. Itu namanya akor. Kemudian di sini ada kalimat indah, ada balago yang indah. Yang membunuh unta ini cuma satu orang, tapi Allah jadikan jamak. Perhatikan, fa'aqaru. Semuanya ini ya membunuh unta tersebut, padahal satu orang yang bunuh, satu orang yang tusuk, tapi yang lain ketawa, yang lain menyetujui, sehingga walaupun satu orang di sini kaidah para ulama, sehingga para ulama mengatakan, ya, man sakata 'ala dzamb aw radiya bihi falahu kadzalik. Barang siapa yang diam terhadap dosa atau dia ridho terhadap dosa, maka sama hukumnya dia pelaku dosa. Ya, jadi kalau ada dosa dilakukan, tidak boleh kita diam. Minimal kita harus ubah dengan tangan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika atqafu iman. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, dia ceramai, dia nasihati, dia peringati, maka minimal dengan hatinya. Tidak boleh dia ridho. Ya, ada orang berzina misalnya, ketawa-ketawa lagi, ya, apalagi yang di sini bagus tersembunyi. Ya, dia ridho terhadap hal itu. Ada orang pacaran, lewat saja, nak ketawai bahkan, maka dia seperti dosanya orang yang melakukan. Seperti ini, kaumnya kaum Samud, ya, satu yang membunuh, tapi semuanya dianggap seperti dosa orang membunuh. Kenapa? Karena dia ridho, dia diam terhadap dosa tersebut. Fakadzabuhu, dan dia mendustakan. Fa'aqaruha, dan bahkan dia membunuhnya. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Maka Allah pun menghancurkan mereka. Ya, menghancurkan mereka. Yang kata Allah Azza wa Jalla, yang membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha, karena mereka tidak takut akan akibat apa yang mereka lakukan. Kita lihat dari tafsiran kata Syekh, khususnya dari kalimat, ya, qad aflaha man zakkaha, yang kata Syekh di sini, qad faza bi matlubi man tahara nafsahu bi tahliyati bil fada'i. Sungguh telah bahagia, sungguh di atas kemenangan orang-orang yang mensucikan jiwanya, ya, dari hal-hal yang rendah, kemudian dia mengisinya dengan hal-hal yang utama yang kita masukkan tadi, mensucikan dirinya dari kesyirikan dan mengisinya dengan tauhid, mensucikan jiwanya dengan dosa dan maksiat dan mengembangkannya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa tahliyatuha anir raza'in,
dan melepaskan jiwanya dari hal-hal yang hina. Kemudian yang kata saya Hafizallahu ta'ala tentang kaum Samud, ya, ini yang harus kita perhatikan tentang kaum Samud. Kadzabat Samudu nabiyuha Shalihah. Sesungguhnya kaum Samud mendustakan nabinya. Siapa nabinya? Saleh. Ya, bisababin mujawazatihal haq, disebabkan melampaui batas fi irtikabil ma'asi, dengan mereka menunggangi maksiat-maksiat, wa iqtirafil atham, dan karena mereka melakukan dosa-dosa. Ya. Jadi ketika dikatakan oleh Nabi Saleh, faqala lahum Rasulullah Shalih alaihi salam, ketika berkata Rasulnya itu Saleh, utrukuna qatallah, tinggalkan ini unta, wasyir biha, dan tinggalkan minuannya fi yaumiha, pada harinya, jangan diganggu. Fala ta'taridu laha bisu'in, dan jangan kau ganggu, jangan kau celakai. Tapi mereka ya mendustakan hal itu. Mereka bahkan membunuh, yang akhirnya Allah apa katakan, kata saya di sini, fa'ahlaqahum bisayhah, maka Allah membinasakan mereka dengan suara yang keras, suara guntur yang mengakibatkan semuanya langsung mati, diratakan seperti tanah. Jadi datang guntur ketika dia bunuh, kemudian dia menghadap ke Nabi Saleh mengatakan, saya sudah bunuh, mana asap yang kau janjikan? Yang akhirnya ya ketika mau di subuh hari Allah datangkan guntur yang menjadikan dengan suara yang keras tersebut mengakibatkan mereka seluruhnya mati, sehingga mereka bagaikan ya seperti berada di atas tanah-tanah. Ya, dan itu adalah asap yang ditimpakan oleh siapa? Kaum Samud, yang nabinya adalah Nabi Saleh alaihissalam. Jadi saya ulangi, yang dibinasakan di sini siapa? Kaum siapa? Kaum Samud. Siapa nabinya? Saleh. Apa adabnya? Suara guntur yang menjadikan mereka mati seluruhnya. Ya, apa dosanya? Membunuh unta. Untanya siapa? Untanya Allah. Ini unta dilahirkan dari mana? Dari batu, keluar dari batu. Ya, dijelaskan dalam tafsir bahwa mereka ini diantara di kalangan Bani Israil. Walakin wallahu a'lam, apakah itu betul atau tidak, wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita tidak sempat menelitinya, tapi yang lebih utama bukan dia dari Bani Israil atau dari selainnya. Intinya di sini kenapa dia diazab? Disebabkan dosa dan maksiat. Yang kita pelajari kemarin bahwasanya segala sesuatu bala yang menghantam seorang hamba itu pasti dan pasti disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini yang bisa kita berikan. Kemudian di pertemuan ini saya kembali ingatkan kepada seluruhnya agar hendaknya sekali lagi saya nasihati diri saya dan antum sekalian bahwasanya kalau belajar agungkan itu ilmu. Pasang hati tak baik-baik, pasang pikiran tak baik-baik, fokus kemudian jangan berbicara, jangan menggambar, menyibukkan selain daripada ilmu, agungkan, diam, tulis apa faedahnya. Karena sekali lagi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, man lam yukrimul ilm la yukrimul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Siapa yang tidak memuliakan apa yang Allah muliakan, maka dia tidak akan dimuliakan oleh Allah. Ya, itu balasan seseorang sesuai kadar amalannya. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك أن تعطي كل خير ونعوذ بك من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.